Pasukan Rusia kepung Kiev dan Mariupol. Hurrah! Pasukan Rusia bergerak menuju Kiev pada hari Sabtu dan menggempur daerah sipil di kota-kota Ukraina lainnya ketika kekhawatiran meningkat atas pelabuhan selatan Mariupol yang terkepung, di mana para pejabat mengatakan lebih dari 1.500 orang telah tewas. Menurut media Ukraina, sirine serangan udara terdengar di beberapa kota pada hari Sabtu 12 Maret termasuk ibu kota Kiev, Odessa, Dnipro, dan Kharkiv. Lebih dari 2 minggu setelah Moskow mengejutkan dunia dengan menginvasi Ukraina, PBB dan pihak lainnya mengatakan Rusia mungkin melakukan kejahatan perang di kota-kota seperti Mariupol yang selama berhari-hari diserang oleh pasukan Vladimir Putin. Para penyintas berusaha melarikan diri dari pemboman Rusia di kota beku yang dibiarkan tanpa air atau pemanas dan kehabisan makanan. Situasinya putus asa, kata seorang pejabat Doctors Without Borders. Ratusan ribu orang untuk semua maksud dan tujuan dikepung, kata Stephen Cornish, salah satu dari mereka yang memimpin operasi Badan Amal Medis Ukraina kepada AFP dalam sebuah wawancara. Pengepungan adalah praktik abad pertengahan yang dilarang oleh aturan perang modern untuk alasan yang baik, imbunya seperti dikutip dari Friend 24. Minggu 13 Maret, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan mereka berusaha mengatur evakuasi dari kota terkepung, tapi pasukan Rusia mengganggu upaya tersebut. Mariupol tetap diblokade oleh musuh. Pasukan Rusia tidak membiarkan bantuan kami masuk ke kota dan terus menyiksa orang-orang kami, penduduk Mariupol kami, kata Zelensky dalam pidato video Jumat malam. Besok kita coba lagi, sekali lagi kirim makanan, air, dan obat-obatan untuk kota kita. Ketika Rusia memperluas pengebomannya dan pembicaraan antara Moskow dan Kiev tampaknya tidak menghasilkan apa-apa. Permintaan Zelensky agar NATO campur tangan semakin putus asa. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Jumat waktu setempat kembali mengesampingkan tindakan langsung terhadap Rusia yang bersenjata nuklir, memperingatkan bahwa itu akan mengarah pada Perang Dunia Ketiga. Sebaliknya, Washington menambahkan lebih banyak sanksi yang sudah melumpuhkan ekonomi Rusia. Kali ini mengakhiri hubungan perdagangan normal dan mengumumkan larangan vodka, makanan laut, serta berlian khas Rusia. Amerika Serikat dan Uni Eropa juga menangguhkan ekspor barang mewah mereka ke Rusia. Putin harus membayar harganya. Dia tidak bisa mengejar perang yang mengancam fondasi perdamaian dan stabilitas internasional. Kemudian meminta bantuan dari komunitas internasional, kata Biden dari Gedung Putih. Dia berbicara ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan 2,5 juta orang sekarang telah meninggalkan Ukraina dan sekitar 2 juta lainnya telah mengungsi akibat perang. Sinyal menyerah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bermohon ingin bertemu Putin. Setelah 2 pekan digempur oleh Rusia, kini Ukraina mulai melembek. Melalui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Ukraina mengaku tidak lagi ngotot ingin bergabung dengan NATO. Hal ini kemudian dianggap sebagai satu langkah Ukraina menyerah pada Rusia. Diketahui, invasi dilakukan Rusia pada Ukraina sejak Kamis 24 Februari lalu. Satu dari alasan invasi adalah karena Ukraina tidak mengaku wilayah Crimea yang sudah dicaplok oleh Rusia. Rusia juga geram karena pernyataan Zelensky yang ingin bergabung dengan NATO. Kini dikutip dari The Moscow Times, Zelensky mengaku siap berdiskusi dengan Rusia untuk membahas soal wilayah Crimea agar tetap bisa hidup. Saya pikir hal-hal mengenai wilayah yang diduduki sementara dan Republik Semu yang tidak diakui oleh siapapun selain Rusia, kita dapat mendiskusikan dan menemukan kompromi tentang bagaimana wilayah ini akan terus hidup, kata Zelensky pada Selasa 8 Maret. Senin 7 Maret kemarin, Zelensky menegaskan bahwa pihaknya hanya ingin banyak warga Ukraina tetap hidup. Yang penting bagi saya adalah bagaimana orang-orang di wilayah yang ingin menjadi bagian dari Ukraina akan hidup, kata Zelensky.
Meski begitu, Zelensky menegaskan bahwa ia menolak untuk menyerah pada ultimatum yang diajukan tim perunding Rusia dalam beberapa dialog yang dilakukan. Pertanyaannya lebih sulit daripada sekedar mengakuinya. Ini adalah ultimatum lain dan kami tidak siap untuk ultimatum, kata Zelensky. Saya siap untuk berdialog, kami tidak siap untuk menyerah. Zelensky juga meminta agar Rusia menghentikan aksi militer yang selama ini terus menggempur kota-kota besar di Ukraina. Dalam pernyataannya, Zelensky menjelaskan bahwa ia ingin meninggalkan masalah. Ia pun paham bahwa saat ini NATO belum siap menerima Ukraina. Ia pun mengatakan bahwa tidak lagi ngotot ingin bergabung dengan NATO. Pemimpin Ukraina itu mengulangi seruannya kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk merundingkan gencatan senjata dengannya secara langsung. Panggilan yang sejauh ini ditolak oleh pemerintah Rusia. Yang perlu dilakukan adalah Presiden Putin mulai berbicara, memulai dialog daripada hidup dalam gelembung informasi tanpa oksigen, pungkasnya. Presiden Ukraina remehkan ancaman rudal nuklir Rusia, itu hanya gertakan saja. Ancaman Presiden Rusia Vladimir Putin terkait penggunaan senjata nuklir dianggap remeh oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan menganggapnya sebagai gertakan belaka. Saya pikir ancaman nuklir adalah gertakan menjadi seorang pembunuh adalah satu hal, lain halnya dengan bunuh diri. Setiap penggunaan senjata nuklir berarti akhir bagi semua pihak, bukan hanya bagi orang-orang yang menggunakannya, kata Zelensky dalam wawancara bersama DZ Rabu 9 Maret lalu. Malah menurutnya, ancaman Putin tersebut memperlihatkan kelemahan dari Presiden Rusia tersebut. Anda hanya mengancam penggunaan senjata nuklir ketika tidak ada cara lain yang berhasil. Saya yakin bahwa Rusia menyadari konsekuensi bencana dari setiap upaya untuk menggunakan senjata nuklir, ujar Zelensky. Sejatinya, ancaman nuklir sudah terlihat sejak hari pertama pergerakan pasukan strategis nuklir Rusia sehari sebelum rudal nuklir siaga. Saat ini Rusia mengumumkan sedikitnya 500 tentaranya telah gugur dalam pertempuran di Ukraina, sementara lebih dari 1.500 prajurit lainnya mengalami luka-luka. Sementara pihak Ukraina mengklaim berhasil membunuh lebih dari 11.000 tentara Rusia.